5 posisi kontrol restitusinya. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, kalau penerapan posisi kontrol restitusi yang pertama penghukum adalah biasanya guru mengatakan patuhi peraturan sekolah, berdiri di depan kelas, atau ucapan-ucapan yang lain. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali sudah Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu, atau yang tadi saya sampaikan, Pak Guru sudah capek ngajar, atau Pak Guru sudah capek membuat soal tapi kalian tidak serius dalam belajar. Menurut sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Maksudnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sehingga tidak menyadari bahwa mereka sedang ditanyakan tentang kesalahannya. Kemudian terakhir yang keempat adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi sebagai pemantau ini adalah di kita mencari informasi tentang apakah mereka masih ingat tentang peraturan atau keyakinan yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah posisi manajer ini lebih kepada memperbaiki masalah yang dari diri mereka sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan memperbaiki, apakah kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Ini ada 2 pertanyaan sebagai pemantik supaya kita bisa membedakan antara keyakinan dan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker setiap saat? Ya. Atau yang lain, mengapa kita harus sekolah atau masuk sekolah setiap hari, gitu ya? Jadi kalau di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker setiap siang dan malam misalkan, atau setiap keluar dari rumah, maka itu merupakan peraturan. Ya. Kemudian ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan kemarin bersama siswa. Tahap yang pertama adalah diskusi. Mereka nanti atau diberi pertanyaan pemantik, apa kelas yang mereka impikan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah proses membuat peraturan atau keyakinan kelas yang mereka buat sendiri, satu siswa satu peraturan. Dan yang selanjutnya adalah merumuskan dan menempelkan keyakinan kelas. Dan ini yang telah hasilnya di sini sedang menunggu percetakan. Jadi ini adalah hasil dari siswa itu sendiri yang mereka buat sendiri. Jadi mereka nanti akan tahu ketika melanggar dan mereka mengetahui konsekuensinya. Segitiga restitusi ini adalah poin penting di dalam kita menyelesaikan masalah. Di sini restitusi itu menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Maksudnya adalah kita menawarkan perbaikan masalah yang mereka lakukan. Jadi mereka akan mengerti dan tahu apa yang harus mereka lakukan ketika membuat kesalahan. Ini contoh permasalahan di kelas dan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ada murid yang berusaha melihat jawaban temannya saat mengerjakan tugas sekolah. Kemudian murid beberapa hari datang terlambat, padahal sebelumnya dia adalah murid yang rajin. Dan yang ketiga adalah murid tiduran di kelas pada saat pembelajaran berlangsung, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di kelas. Ini hanya sebagai kecil contoh yang saya sebutkan. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah menggunakan restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi yang pertama menggunakan pertanyaan, menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Jadi mereka akan mengerti, oh jadi perbuatan saya adalah salah. Nah, setelah mereka merasa perbuatannya salah, kemudian kita tidak boleh menghakimi, namun kita menstabilkan
kondisi mereka. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Bapak Guru juga pernah melakukan kesalahan, dan tidak ada di dunia orang yang sempurna, semuanya pasti melakukan kesalahan. Jadi dia akan langsung berjadinya naik lagi. Kemudian terakhir, Pak Guru tidak sedang mencari kesalahanmu, tetapi ingin membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah validasi tindakan salah, maksudnya adalah mencari alasan kenapa dia itu melakukan kesalahan tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang Bapak ingin tahu, coba ceritakan pada Bapak kenapa kamu tidak melakukan kesalahan itu. Artinya kita meminta siswa untuk menceritakan apa alasan mereka sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita akan tahu. Dan selanjutnya, yang terakhir tidak ada ya. Yang selanjutnya adalah memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita meminta dia setelah dia tahu kesalahannya, kemudian dia tahu apa yang dia lakukan, kemudian kita tanyakan, kapan kamu mulai melakukan ini? Maka dia akan mengatakan sekarang atau besok atau selanjutnya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman terhadap pengalaman yang telah saya lakukan di sekolah atau di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara yang beliau sampaikan dari Bapak Wahyu Umum SPD sebagai guru penggerak. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita bersama-sama acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dari beberapa acara apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Siapa yang belum? Sudah sarapan ya? Bagus, harus sarapan kalau pagi, sekolah harus sarapan. Jangan sampai di sekolah malah ngantuk seperti ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh saudara kita. Siap, gerak, damai. Bismillah. Ya. Sudah. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Oh, ngantuk sama mereka. Coba ada yang tahu kenapa kita harus berdoa sebelum belajar sekolah? Biar kita dapat kamu Ya, supaya tidak diganggu dan kamu apa? Biar kita semangat belajar. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan. Ya, seperti biasa, seperti kelas-kelas sebelumnya. Sebelum kita memulai semester ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Coba sebelumnya guru tanya, kelas seperti apa yang kalian impikan? Coba bagaimana? bersih. Kelas yang bersih. Kemudian ini Yang nyaman. dihias apa? Dihias dengan Bunga kan? Lain. Nyaman. kelas yang nyaman, bagus. Kemudian kelas yang ada AC-nya bagus juga apa-apa supaya kita tidak kepanasan lagi. Iya.
kelas yang tidak tulis. Nah, nanti kita akan membuat kesepakatan. Kesepakatan itu mirip dengan peraturan, ya. Tapi namun nanti jangan ada tulisan-tulisan yang dilarang, jangan ya. Pokoknya jangan ada tulisan dilarang atau jangan, gitu ya. Coba kalian nanti tulis ya, tulis kesepakatan kelas satu siswa, kesepakatan kelas satu siswa satu kesepakatan.